Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Septia Ilhami dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS semester 2 saya pada matkul Statistika Pertanian tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu Pak Irwan Indrayanto dan Bu Oki Ahmad Malia. Di sini diberikan 5 persoalan sebagai berikut. Pertama, yaitu buatlah contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh pengasaman laut terhadap laju klasifikasi pada perkembangan bulu babi budidaya di Pantai Gatra, Malang, Jawa Timur. Data yang dikumpulkan yaitu bulu babi budidaya, suhu, pH, kadar karbon dioksida, salinitas, dan konsentrasi ion karbonat bulu babi. Untuk tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruhnya atau tidaknya keasaman laut terhadap perkembangan bulu babi budidaya. Kemudian yang kedua yaitu konsep margin of error. Apakah arti alpha sama dengan 5%? Di sini akan dijelaskan apa itu sampling of error. Dalam penelitian, saya mengambil sampel yaitu bagian dari populasi yang digunakan untuk pengukuran statistika dan uji hipotesis. Kemudian dari sampel tersebut dapat diambil keputusan dari suatu populasi tersebut. Oleh karena itu, dalam sampling pasti ada kemungkinan error karena hanya mengambil sampel yaitu bagian dari populasi untuk mengambil keputusan atas suatu populasi tersebut. Kemudian ukuran statistika juga tidak dapat dipastikan secara akurat 100% untuk mengambil kesimpulan atas populasi. Oleh karenanya digunakan sampling of error yang terdapat dua macam, yaitu margin of error yang disimbolkan dengan alpha dan confidence interval yang disimbolkan dengan 1 min alpha. Margin of error adalah batas galat atau kesalahan yang biasanya 10%, 5%, dan 1%. Sedangkan confidence interval yaitu batas kepercayaan sebesar 90%, 95%, dan 99%. Kemudian seperti contohnya satu kurva ini memiliki nilai 1, kemudian kita bagi menjadi dua bagian sama, terdapat dua bagian yaitu 0,5 dan 0,5. Kemudian diketahui margin of errornya 5%. Jadi kita bagi menjadi dua bagian sama juga mendapatkan hasil 2,5% untuk setiap bagiannya. Kemudian dapat diketahui confidence interval yaitu CL dengan rumus 1 min alpha, 1 min 0,05, kemudian diberikan hasil 95% untuk selang kepercayaannya. Kemudian yang ketiga yaitu tentukan jumlah sampel yang diperlukan jika tidak diketahui jumlah anggota populasi. Diberikan contoh berdasarkan rancangan penelitian di poin A diambil alpha 5%. Jika tidak diketahui jumlah anggota populasi, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Jika diasumsikan populasi cukup besar, tetapi tidak diketahui proporsi budidaya bulu babi yang terdampak pengaruh pengasaman laut, maka dapat diasumsikan tingkat pengaruh pengasaman laut tersebut sebesar 50%, dan yang tidak terpengaruh juga sebanyak 50%. Dapat digunakan rumus Cochrane. Rumus Cochrane digunakan untuk mengetahui ukuran populasi dengan rumus N sama dengan Z kuadrat A per 2 dikali P dikali Q per margin of error pangkat 2. Di sini P adalah proporsi dari suatu kategori dengan Q rumusnya 1 min P. Kemudian diketahui A 5%, P 50%, dan Q juga sama dengan 50% tadi. Kemudian digunakan rumus Cochrane dengan Z nilai kritis sebagai berikut. Yang sudah kita bahas tadi. Kemudian untuk mengetahui nilai kritis kita gunakan setengah bagian dari kurva saja yang seperti ini. Kemudian satu jumlah itu kita kurangi dengan nilai margin of errornya yaitu 5% yang sudah dibagi menjadi 2 yaitu 2,5. Kemudian didapatkan hasil 0,475. Kita cari di tabel, didapatkan hasil
dengan kita tarik garis lurus 1,9 dan 0,06. Jadi nilai kritisnya adalah 1,96. Kita masukkan ke rumus 1,96 pangkat 2 dikali 0,5 dikali 0,5 per 0,05 pangkat 2 dengan hasil 384,16 atau kita bulatkan menjadi 385. Jadi ukuran sampel yang dibutuhkan jika tidak diketahui jumlah populasi dengan margin of error 0,05 adalah 385 sampel. Kemudian yang keempat adalah tentukan jumlah sampel yang diperlukan jika diketahui jumlah anggota populasi. Diberikan pertanyaan berdasarkan rancangan penelitian di poin A, diambil A sama dengan 5%. Jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, maka tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Diketahui A sama dengan 5% dan N 1000. Dapat menggunakan rumus Slovin sebagai berikut. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran populasi jika diketahui ukuran sampel dan margin of error-nya dengan rumus N sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali A pangkat 2 dengan keterangan N adalah ukuran sampel, alpha adalah margin of error, dan N besar adalah ukuran populasi. Kemudian kita masukkan ke rumus N besar adalah 1000 per 1 ditambah N besar 1000 dikali alfanya 0,05 dipangkatkan 2, yaitu 1000 per 2,5 didapatkan hasil 400. Jadi ukuran sampel yang diperlukan dengan diketahui ukuran populasi 1000 dan margin of error 0,05 adalah 400 sampel. Kemudian untuk yang kelima, jelaskan teknik sampling yang sesuai dengan rancangan penelitian beserta alasannya. Di sini saya mengambil teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Karena simple random sampling adalah setiap elemen populasi memiliki probabilitas sama untuk terpilih menjadi sampel. Dan simple random sampling masuk ke probability sampling. Dengan setiap elemen populasi berpeluang bukan 0 untuk dipilih menjadi sampel. Dalam probability sampling terdapat dua jenis, yaitu simple random sampling tanpa pengembalian dan simple random sampling dengan pengembalian. Di sini saya memilih tanpa pengembalian karena peluang terpilihnya suatu elemen bergantung pada pengembalian n elemen populasi, dan setelah suatu elemen diambil maka tidak dikembalikan ke populasi kembali. Hal ini sesuai dengan penelitian saya. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.